Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepadanya, yaitu dengan cara kita berusaha mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang pendidikan anak, yang mana kita membaca sebuah buku kecil berjudul Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, yang artinya 10 kaidah dalam mendidik anak. Sebuah karya Fadilatul Syekh Al-Ustadz Al-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membaca sampai kaidah kelima, maka insyaallah pagi hari ini kita akan mulai membahas Ar-Rukizatus Sadisah, kaidah ke-6, yaitu Al-Adlu Bainal Abna, adil terhadap anak-anak, berbuat adil kepada anak-anak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat adil kepada anak-anak, maksudnya putra-putri kita, adalah salah satu hal yang sangat penting. Orang tua, baik bapak maupun ibu, berkewajiban untuk berbuat adil kepada seluruh anaknya. Ketika kedua orang tua itu adil kepada anak-anaknya, maka itu akan menjadi sebab munculnya banyak kebaikan, menjadi sebab tumbuhnya kebaikan-kebaikan pada diri anak tersebut. Karena seorang anak ketika melihat orang tuanya berbuat adil kepada dirinya dan kepada semua saudara-saudaranya, akan timbul rasa cinta pada dirinya, akan timbul rasa cinta dalam hatinya kepada orang tuanya, akan timbul rasa hormat kepada orang tuanya, dan nanti pada akhirnya anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya biidznillahi ta'ala. Dan sebaliknya, ketika orang tua itu tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka itu adalah salah satu faktor yang akan menumbuhkan kerusakan pada diri anak tersebut, baik hubungan anak itu dengan saudara-saudaranya maupun hubungan anak itu dengan orang tuanya. Ketika anak diperlakukan secara tidak adil oleh orang tua, maka tentunya dia akan merasa iri kepada saudara-saudaranya, baik kakak maupun adiknya. Naam, ketika seorang anak melihat dia diperlakukan secara tidak adil atau tidak seperti yang seharusnya, sedangkan saudaranya, baik kakak maupun adiknya, diperlakukan dengan semestinya, maka pasti dia akan merasa iri, akan merasa tidak terima, dan akhirnya dia akan memusuhi saudaranya sendiri. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Begitu pula anak yang diperlakukan secara tidak adil oleh orang tuanya, dia akan menjadi anak
yang tidak hormat kepada orang tuanya, tidak cinta kepada orang tuanya, dan pada akhirnya nanti dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, wal iyadu billahi min dzalik. Maka sangat penting bagi orang tua, baik bapak maupun ibu, untuk berlaku adil kepada semua anak-anaknya. Maka sangat penting kita memahami kaidah ke-6 ini, bahwa orang tua itu berkewajiban untuk berlaku adil kepada semua anaknya. Tayyib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan adil? Naam. Sebelum kita jauh membahas tentang kaidah ini, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa definisi dan arti adil. Yang dimaksud dengan adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau biasanya adil itu disejajarkan, disandingkan dengan hikmah. Karena kedua kata itu saling terkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, maka adil artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka adil itu tidak identik dengan sama. Nah, adil itu tidak harus sama. Tidak ada bedanya. Tidak demikian. Selama hal itu kita lakukan pada tempat yang benar, dalam kondisi yang benar, meskipun tidak sama, maka itu sudah termasuk adil. Maka nanti akan kita baca bagaimana keterangan ulama mendefinisikan dan menjelaskan tentang adil kepada anak-anak kita. Tayyib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kewajiban berbuat adil kepada anak-anak, telah disebutkan dalam Sahih Bukhari sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menceritakan anna abahu nahalahu ardan, bahwa ayahnya Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Naam. Ayahnya Nu'man bin Bashir memberikan sebidang tanah, menghadiahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Naam. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Dan ibunda Nu'man meminta kepada suaminya agar pemberian hadiah tersebut dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta beliau sebagai saksi atas pemberian tersebut. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Maka ketika Bashir bin Sa'ad, yaitu ayahnya Nu'man, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keinginannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah kamu memberikan semua anakmu hadiah seperti itu, yaitu diberi sebidang tanah semuanya? Faqal la. Bashir bin Sa'ad mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah dan adillah terhadap semua anak-anakmu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis tersebut dikisahkan bahwa Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu ketika hendak memberikan hadiah kepada Nu'man berupa sebidang tanah, namun hadiah tersebut tidak diberikan kepada saudara-saudara Nu'man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu bukan perbuatan yang adil.
Maka beliau mengatakan kepada Bashir bin Sa'ad, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak-anakmu. Naam. Dan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih kelanjutan hadis yang tadi, dalam riwayat yang lainnya, beliau berkata kepada Bashir bin Sa'ad, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan. Apakah kamu senang jika semua anak-anakmu itu berbakti kepadamu? Apakah kamu senang jika semua anakmu itu sama berbaktinya kepadamu? Qal bala. Bashir bin Sa'ad mengatakan, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal fala idzan. Kalau begitu, jangan kamu berikan hadiah itu. Maksudnya adalah jangan kamu beri hadiah itu kepada Nu'man saja, tanpa memberi hadiah kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Dalam riwayat ini, beliau mengisyaratkan bahwa adil dalam pemberian kepada anak itu merupakan salah satu sebab yang membuat mereka nanti akan berbakti kepada orang tuanya. Karena ketika semua anak itu diberi hadiah oleh orang tua dengan hadiah yang adil, maka mereka akan menjadi anak-anak yang cinta kepada orang tuanya. Dan pada akhirnya nanti biidznillah mereka akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, yang kita fahami dari hadis tersebut, bahwa ketika orang tua itu tidak adil ketika dia memberikan kepada anak-anaknya, maka ketidakadilan itu akan membuat mereka merasa tidak suka kepada orang tuanya dan akan menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, wal'iyadzubillahi min dzalik. Naam. Dalam riwayat yang lainnya, masih kisah yang sama, hadis yang sama. Dalam riwayat yang lainnya, ketika Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas pemberian hadiah tersebut, beliau mengatakan, la ushhidu ala jurin, la ashhadu ala jurin, ala jaurin. Beliau mengatakan, aku tidak mau bersaksi terhadap perbuatan dolim. Hadis ini, dalam riwayat ini menjelaskan bahwa ketidakadilan orang tua kepada anak-anaknya itu termasuk kedoliman. Meskipun mereka adalah anaknya dia sendiri. Naam. Jadi tidak sedikit di antara orang tua di kalangan kaum muslimin yang mengira ini kan anak-anak saya sendiri begitu ya. Ini anak saya sendiri. Mereka saya nafkahi. Naam. Mereka itu saya yang mendidik, saya yang menyiapkan tempat tinggal dan seterusnya. Maka kalau saya mau berbuat apa saja terserah saya begitu. Maka perlu kita ketahui bahwa dalam hadis ini beliau mengatakan saya tidak mau bersaksi terhadap perbuatan dolim. Perbuatan dolim apa? Yaitu ketika orang tua memberi hadiah yang tidak adil kepada anak-anaknya. Berarti ketidakadilan terhadap anak pun termasuk perbuatan dolim yang dilarang dalam syariat Islam. Naam. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat yang terakhir terkait dengan hadis tersebut, beliau mengatakan, fa'ashhid ala hadza ghairi. Kalau begitu, cari saksi selain diriku. Cari orang lain yang mau bersaksi terhadap pemberian yang tidak adil ini. Masya Allah, beliau tidak mau bersaksi sama sekali ketika diminta menjadi saksi terhadap pemberian hadiah yang itu tidak adil terhadap anak-anaknya. Naam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut dengan sangat jelas menunjukkan perintah kepada semua orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Yang disebutkan dalam hadis ini adil dalam pemberian berupa harta. Disebutkan tadi hartanya berupa sebidang tanah. Maka ketika orang tua itu memberi hadiah kepada anak-anaknya, dia harus berbuat adil. Jika anak yang A mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian, maka anak yang B pun harus mendapatkan pemberian. Jika yang A tidak mendapatkan pemberian, maka yang B juga tidak mendapatkan pemberian. Naam.
Jika belum bisa memberikan hadiah dalam waktu yang sama, misalnya si A diberi sekarang, tapi belum bisa memberi kepada si B, maka perlu dijelaskan, karena itu adalah hak anak tersebut. Anak berhak mendapatkan pemberian yang sama seperti saudaranya. Maka ketika kita belum bisa memberikannya, dijelaskan kepada dia, kenapa tidak kita berikan. Entah karena kita yang belum mampu, entah mungkin belum waktunya, entah mungkin sedang dicarikan dan seterusnya. Perlu dijelaskan kepada anak agar apa? Agar tidak timbul rasa benci dalam hati anak kepada orang tuanya. Agar tidak timbul rasa iri dengki dalam hati anak kepada saudaranya. Karena itu sangat berbahaya, akan merusak hubungan anak kepada saudaranya dan hubungan anak kepada orang tuanya. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut, kisahnya Nu'man bin Bashir tadi, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tahdidan lahu. Naam, Rasulullah SAW mengatakan sabda-sabda beliau tadi yang mengatakan saya tidak mau bersaksi kepada perbuatan dolim, cari saksi selain saya, dan yang riwayat-riwayat yang lain tadi, kata Ibnul Qayyim adalah tahdidan lahu. Itu semuanya adalah ancaman, adalah peringatan bagi Bashir bin Sa'ad, bagi orang tua tersebut agar tidak melakukan perbuatan dolim seperti itu. Wa illa famanil ladzi yatibu qalbuhu minal muslimin an yashhada ala ma hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu jawrun. Naam, siapakah di antara kaum muslimin yang mau menjadi saksi terhadap perbuatan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu perbuatan dolim. Wa annahu la yasluh, itu adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan. Wa annahu khilafu taqwallah, adalah perbuatan yang menyelisihi ketakwaan kepada Allah. Wa annahu khilaful adl, dan itu adalah perbuatan yang tidak adil. Demikian beliau terangkan panjang lebar. Intinya beliau mengatakan bahwa dalam hadis tersebut terdapat ancaman yang serius dari Rasulullah SAW bagi orang tua yang tidak berbuat adil kepada anaknya. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan pemberian berupa harta kepada anak seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, maka satu pertanyaan sangat penting yang perlu kita jawab, apakah adil itu harus sama? Naam, ketika kita punya 2 anak atau lebih, kita memberikan hadiah kepada anak yang pertama, maka apakah hadiah anak yang kedua pun harus sama? Maka jawabannya sebagaimana kita jelaskan definisi adil tadi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka yang disebut dengan adil adalah ketika kita memberi hadiah sesuai dengan keadaan anak tersebut, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Misalnya anak pertama sudah menginjak usia dewasa, sudah layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, maka kita beri hadiah, misalnya kita belikan kendaraan bermotor. Karena dia membutuhkan itu. Dia butuh untuk berkegiatan, baik sekolah dan yang lain-lain. Sedangkan anak yang kedua, karena memang usianya belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, maka hadiah yang layak bagi dia bukan kendaraan bermotor, sepeda misalnya. Itu disebut dengan adil, karena kita memberi hadiah sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Maka tidak tepat dikatakan adil harus sama, anaknya 2, berarti harus dua-duanya motor, padahal masih kecil yang nomor 2. Maka itu tidak adil, itu perbuatan yang salah. Nah, begitu pula yang harus kita ketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berbuat adil itu harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam hukum waris, anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah, dalam hukum waris, bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Maka begitu pula dalam masalah
pemberian harta ketika orang tua masih hidup. Dijelaskan oleh para ulama bahwa memberi harta kepada anak laki-laki itu tidak bisa disamakan dengan pemberian kepada anak perempuan. Pemberiannya harus sesuai dengan kaidah tadi, bahwa anak laki-laki pemberiannya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Karena begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala ketika membagi waris. Sebagaimana itu menjadi hukum Allah ketika orang tua sudah tidak ada, ketika pembagian waris, maka hukum itu pun berlaku ketika orang tua masih ada. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa yajibut ta'dil fi atiyati auladihi ala hasabi mirathihim. Wajib untuk berbuat adil kepada semua anak dengan patokan bagian-bagian waris mereka. Maksudnya, anak laki-laki dengan anak perempuan, maka bagiannya tidak bisa disamaratakan. Anak laki-laki harus lebih banyak daripada anak perempuan. Hal senada juga dijelaskan dan disampaikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang makna adil antara anak yang disebutkan dalam hadis tersebut. Naam, maka kurang lebih dalam fatwa tersebut beliau mengatakan bahwa makna adil itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Allah, yaitu disamakan dengan kaidah dalam pembagian waris. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, maka pemberian harta ketika orang tua masih hidup pun harus seperti itu. Anak laki-laki bagiannya tidak bisa disamakan dengan anak perempuan. Harus lebih banyak daripada anak perempuan. Mungkin sebagian kita akan dengan berat hati mengatakan, bukankah itu mengkhawatirkan karena akan menimbulkan rasa iri dengki antara anak-anak kita, membuat anak perempuan merasa diperlakukan tidak adil. Maka kita katakan kembali ke kaidah pertama yang pernah kita bahas, yang telah kita bahas dalam kajian kita, atau kaidah kedua, mohon maaf, bahwa dalam kaidah kedua kita sampaikan kewajiban orang tua adalah menanamkan iman dan ketaatan dalam diri anak-anaknya. Maka ketika kita memberi hadiah kepada anak-anak kita dengan bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, di situ sekaligus kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa itulah ketentuan Allah. Itu adalah hukum Allah. Kita ajarkan kepada mereka untuk menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan. Demikian Allah telah mewajibkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa bagian kamu, wahai anak laki-laki, sekian. Dan bagian kamu, wahai anak perempuan, sekian. Laki-laki 2 kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Kita fahamkan kepada anak kita bahwa itu adalah peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus patuh terhadap aturan tersebut karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah yang memberi apa yang kita minta. Maka kita harus patuh tunduk terhadap aturan tersebut. Kita tidak boleh menentang aturan itu. Kita tidak boleh merasa tidak suka dengan aturan itu. Naam. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekaligus kita mempraktekkan adil kepada anak-anak kita, maka kita sekaligus menanamkan pada diri anak kita keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika anak-anak itu sejak kecil telah terbiasa mendengar hal seperti itu dan terbiasa diajarkan hal seperti itu, yaitu untuk iman, untuk taat, untuk patuh kepada Allah, dia insya Allah akan tumbuh hingga dewasa, bahkan hingga akhir hayatnya menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan patuh dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang mungkin kita sering mendengar ada orang-orang yang menginginkan emansipasi, perempuan harus sama seperti laki-laki, tidak boleh dibeda-bedakan. Maka mungkin atau bisa jadi di antara sebabnya karena para wanita itu sejak kecil dibiasakan oleh orang tuanya
disamakan haknya dengan saudara-saudara lain yang laki-laki. Karena sejak kecil dia diperlakukan seperti itu, dia merasa bahwa saya perempuan sama saja dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Nah, maka kita sebagai orang muslim harus menanamkan pada diri anak-anak kita, baik laki-laki maupun wanita, untuk patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peraturan-peraturannya. Sehingga mereka tumbuh hingga dewasa, bahkan hingga akhir hayatnya menjadi hamba yang taat kepada Allah. Ketika mereka dewasa, mereka patuh dengan peraturan-peraturan Allah. Apa saja peraturan itu, apa saja syariat itu, selama itu adalah syariat Allah, maka mereka akan mematuhi dan mentaatinya. Nah, namun kemudian kita ajarkan juga kepada anak yang laki-laki. Setelah kita beri bagian lebih banyak, maka kita ajarkan, kamu mendapatkan lebih banyak. Ini sudah menjadi hakmu, maka alangkah baiknya kamu berbagi, memberi kepada saudarimu. Nah, kita ajarkan seperti itu. Nah, yang laki-laki sudah mendapatkan bagian lebih banyak, kita ajarkan, kamu mendapat lebih banyak, maka harus bersyukur. Di antara bentuk syukurnya adalah dengan berbagi kepada saudarimu yang mendapatkan bagian lebih sedikit. Nah, betapa indahnya seperti itu. Syariat Allah dijalankan, laki-laki mendapat lebih banyak daripada perempuan. Perempuan diajarkan ketaatan, begitulah syariat Allah. Laki-laki pun diajarkan demikian. Kemudian kita ajari mereka saling berbagi. Yang laki-laki diajari untuk berbagi, memberi kepada saudarinya. Sekaligus mengajarkan bahwa kamu laki-laki, berkewajiban melindungi saudarimu, berkewajiban untuk menjaga saudarimu, menyayangi saudarimu. Sehingga nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada, anak laki-laki betul-betul sudah siap untuk menjadi penanggung jawab terhadap saudarinya tersebut. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan pemberian berupa harta. Selanjutnya, masih terkait dengan kewajiban adil kepada semua anak, yaitu adil dalam bersikap, adil dalam memperlakukan anak-anak. Contoh kecilnya misalnya mencium anak, begitu ya. Ketika kita memiliki lebih dari satu anak, maka jika kita misalnya, contoh sederhananya, kita menyayang anak yang pertama, kita cium dia, kita sayang, kita puji-puji, maka anak kedua jangan lupa harus mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kasih sayang yang sama. Harus dicium, disayang, dipuji-puji sebagaimana kakaknya diperlakukan demikian. Karena itu, meskipun terlihat sederhana, namun itu adalah hal yang penting, membekas dalam diri anak. Seorang anak ketika melihat misalnya kakaknya dipuji, disanjung, diberi hadiah, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, berbahaya. Akan menimbulkan rasa tidak suka dalam dirinya terhadap orang tua dan saudaranya tersebut. Nah, meskipun kita tidak memungkiri bahwa sebagai orang tua, tentu saja akan ada anak yang lebih kita cintai karena dia lebih menonjol. Misalnya menonjol dalam kemandirian, dia lebih mandiri, dia lebih terampil, dia lebih rajin, dan seterusnya. Maka secara manusiawi kita akan lebih sayang kepada anak tersebut daripada saudaranya, daripada anak satu lagi yang mungkin tidak seterampil itu, tidak serajin itu, dan seterusnya. Maka jika rasa itu timbul dalam hati kita, kita lebih mencintai salah satu dari dua anak atau dari anak-anak kita, itu adalah sesuatu yang manusiawi dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hal yang demikian itu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa sebisa mungkin sebagai orang tua kita harus pandai-pandai agar tidak menampakkan rasa itu di hadapan anak-anak kita. Ketika kita lebih mencintai satu anak dibandingkan yang lainnya, jangan sampai perasaan itu terlalu kelihatan oleh anak-anak kita. Misalnya kita terlalu fokus kepada anak tersebut saja. Yang diurus anak itu terus, Masya Allah. Yang disanjung anak itu terus. Yang dikasih hadiah anak itu terus. Yang lain tidak diperlakukan demikian. Maka itu akan membuat anak-anak kita menjadi tahu. Berarti ayah saya, ibu saya hanya sayang kepada anak yang itu. Sedangkan saya tidak. Orang tua
Meskipun wajar untuk lebih mencintai sebagian anak dibandingkan yang lainnya, namun harus diingat agar tidak menampakkan hal yang seperti itu. Berusaha sebisa mungkin agar tidak nampak. Di luar fisik kita ketika kita menyayang, menyanjung misalnya, maka semua anak kita perlakukan dengan cara yang sama. Salah satu bukti akan pentingnya hal tersebut yaitu kita tidak boleh menampakkan kecondongan kepada salah satu anak dibandingkan yang lainnya. Adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya sangat ma'ruf disebutkan dalam Al-Quran. Panjang lebar dalam surat Yusuf. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi Yusuf itu dimusuhi kakak-kakaknya sendiri, bahkan sampai dibuang. Dibuang pun ke dalam sumur. Berarti kan niatnya bukan cuma membuang, tapi membinasakan, membunuh. Dibuang ke dalam sumur. Bukan cuma di tempat jauh, tidak. Dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Kenapa sampai terjadi permusuhan yang sebegitu besarnya, rasa dengki yang begitu besarnya pada diri kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Karena mereka melihat, karena kakak-kakak Nabi Yusuf itu melihat bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu sangat mencintai Yusuf. Bisa dilihat dalam surat Yusuf. Ketika kakak-kakak Nabi Yusuf itu melihat bahwa Yakub alaihissalam, ayah mereka itu lebih cinta kepada Yusuf, terlalu sibuk dengan Yusuf, perhatian kepada Yusuf terus alaihissalam. Akhirnya timbul rasa iri dengki dalam hati mereka yang akhirnya mereka sampai berusaha untuk mencelakakan Yusuf alaihissalam. Maka kisah itu bisa kita ambil faedah sangat penting. Kita tidak boleh menampakkan hal seperti itu kepada anak-anak kita. Khawatir akan timbul kedengkian antara mereka, permusuhan antara mereka, dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kurang lebih pembahasan tentang kaidah yang ke-6, yaitu kewajiban kita sebagai orang tua untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Adil dalam definisinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka adil itu harus sesuai dengan syariat Allah. Pemberian antara anak laki-laki dan wanita harus dengan porsi yang sesuai dengan pembagian waris mereka. Maksudnya anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Sekaligus kita mendidik mereka menjadi anak yang taat kepada Allah dan mendidik anak laki-laki untuk mau berbagi kepada anak wanita. Selain dalam hal membagi dan memberi harta, adil ini juga harus kita lakukan dalam berbagi kasih sayang, berinteraksi, bermuamalah dengan mereka, memperlakukan mereka harus sebisa mungkin kita berbuat adil agar tidak jadi permusuhan dan kedengkian di antara mereka. Tentunya itu adalah hal yang tidak mudah dilakukan oleh kita sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu. Maka kewajiban kita, suami dan istri, adalah untuk saling mengingatkan. Kita semuanya tidak ada yang sempurna. Suami meskipun dia adalah laki-laki, dia kepala rumah tangga, tetap butuh untuk diingatkan. Begitu pula ibu, meskipun ibu itu adalah orang yang paling mencintai anak-anaknya, paling menyayangi, paling mengayomi anak-anaknya. Namun tetap butuh diingatkan agar selalu adil kepada semua anak. Maka jika kita lihat pasangan kita melakukan hal yang kurang tepat, artinya tidak sesuai dengan kaidah ini, dia berbuat sesuatu yang itu tidak adil, maka kita ingatkan pasangan kita tersebut agar berbuat adil. Begitu pula sebaliknya, ketika kita diingatkan oleh pasangan kita untuk berbuat adil kepada anak-anak kita, kita harus menerima dengan senang hati, dengan lapang dada. Jangan merasa, kok saya laki-laki kok diajari sama perempuan, sama istri. Tidak demikian, semuanya saling mengingatkan, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Ar-rakizatus sabi'ah, kaidah yang ke-7, yaitu ar-rifqu war-rahmah, berlemah lembut dan berkasih sayang. Berlemah lembut dan berkasih sayang.
Maksudnya adalah sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita. Begitu pula kita harus menjadi orang tua yang mengasihi, menyayangi semua anak-anak kita. Semua anak kita perlakukan demikian, kita sayangi, kita lembut kepada mereka, kita kasihi, dan kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjadi orang tua yang kasar, yang keras, yang bengis kepada anaknya, wal'iyadzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Lemah lembut itu kalau ada pada sesuatu selalu menghiasi, selalu membuatnya lebih indah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan kelemah lembutan itu tidak tercabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya menjadi buruk. Artinya dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kelemah lembutan itu adalah indah. Meskipun kita orang tua, yang harus bersikap tegas kepada anak, yang harus memiliki power kepada anak, namun tetap kita berlemah lembut mengasihi mereka. Dan lemah lembut serta kasih sayang itu bukan lemah. Ketika orang tua ada lemah lembut kepada anaknya bukan berarti dia orang tua yang lemah. Tidak sama sekali. Kita sebagai orang tua diperintahkan untuk lemah lembut dan menyayangi anak-anak kita dan menjauhi sikap kasar, sikap keras kepada anak-anak kita semuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan perkataan yang sangat penting sekali untuk kita fahami dan kita renungi kemudian kita laksanakan. Beliau mengatakan, wa hadhihi rahmatu warifqu yajibu an tubda ma'al aulad mundu sigharihim wa nu'umati adfarihim. Sikap lemah lembut dan kasih sayang ini harus kita mulai, harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Wa tamdi wa tastamirru ma'ahum. Dan sikap itu harus terus ada selama-lamanya. Sampai akhir hayat kita, kita harus menjadi orang tua yang lemah lembut kepada anak-anak kita. Jadi lemah lembut bukan hanya ketika mereka masih kecil. Tidak. Bahkan ketika mereka sudah dewasa pun, bahkan sampai akhir hayat kita, kita harus menjadi orang tua yang lemah lembut dan mengasihi anak-anak kita semuanya. Kenapa demikian? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, fa innaha sababun liqurbil abna'i min abaihim. Karena sikap lemah lembut dan kasih sayang itu adalah sebab yang membuat anak itu merasa dekat kepada orang tuanya. Wa mahabbatihim lahum, dan membuat anak itu merasa cinta kepada orang tuanya. Wa ma'a wujudi hadza al-qurbi, sehingga dengan kedekatan tersebut, wahadihil mahabbati, dan rasa cinta tersebut, yashulu taujihul abna'i lil khair, akan mudah bagi orang tua untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Ketika anak itu sudah dekat, merasa dekat dengan orang tuanya, merasa cinta, sayang kepada orang tuanya, maka anak-anak seperti itu akan lebih mudah diarahkan menuju kebaikan. Wa tatayassarun nasihatu lahum, dan mudah diberi nasihat. Kadastijabatuhum wa qubuluhum laha, dan mudah menerima kebaikan-kebaikan dalam nasihat tersebut. Masya Allah. Dalam perkataan tersebut Syekh Abdul Razak menyampaikan bahwa rasa lemah lembut, sikap lemah lembut dan kasih sayang kepada anak itu sumber banyak kebaikan. Mungkin ada di antara kita yang merasa anak-anak kita kok tidak terbuka dengan kita. Anak-anak kita kok tidak dekat dengan kita. Kalau cerita malah kepada orang lain, bukan kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau ada masalah malah minta tolongnya kepada orang lain, bukan kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau ada kebutuhan kok
mencari kebutuhannya kepada orang lain bukan kepada orang tuanya. Nah, begitu pula kok mereka ketika dinasihati sulit untuk menerima, tidak mau mendengarkan, tidak mau melaksanakan, maka perlu kita tanya diri kita masing-masing. Mungkin di antara sebabnya adalah karena kita tidak lemah lembut kepada mereka. Sikap kita kurang membuat mereka nyaman, kurang membuat mereka itu senang dengan kita, dan mereka mendapatkan kesenangan, ketenangan, kasih sayang itu justru dalam diri orang lain selain orang tuanya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang kewajiban ini, wajibnya kita lemah lembut dan kasih sayang kepada anak, maka cukup banyak dalilnya. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW suatu ketika mencium cucu beliau yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu seorang sahabat bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu ada di tempat itu dan melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Maka Aqra bin Habis radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan." Aku punya 10 anak dan aku tidak pernah mencium satu orang pun dari mereka. Masya Allah. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aqra bin Habis sembari bersabda, "Man la yarhamu la yurhamu." Siapa saja yang tidak memiliki kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah. Dalam hadis itu beliau menerangkan bahwa orang tua berkewajiban menyayangi anak-anaknya. Bahkan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya itu menjadi sebab orang tua itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi sebab orang tua itu disayangi oleh anak-anaknya. Sekaligus hadis itu menerangkan bahwa di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah dengan mencium anak-anak. Itu adalah sesuatu yang diajarkan dalam agama Islam. Lihat Rasulullah SAW mencium cucu beliau. Nah, bukan aib, bukan kok lemah sekali begitu ya. Orang tua sukanya nyium-nyium. Nah, kok segitunya begitu, mungkin nggak segitunya kali begitu ya bahasanya. Tidak demikian. Orang tua itu berbuat lemah lembut kepada anaknya, maka di antara bentuknya adalah dengan mencium anak-anaknya. Anak itu sangat senang sekali jika dicium oleh orang tuanya. Apalagi jika ciuman itu bukan cuma basa-basi. Karena ada ciuman cuma basa-basi, ya, cuma formalitas. Namun ada ciuman yang tulus, ciuman yang penuh dengan kasih sayang. Nah, ciuman yang seperti itu yang sangat membekas dalam diri anak-anak. Maka sebisa mungkin kita mencontoh Rasulullah SAW, mengasihi anak kita, berlemah lembut kepada mereka, dan baik jika seorang tua itu mencium anak-anaknya. Bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang kurang baik. Justru itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu dalil pertama terkait kewajiban menyayangi anak-anak. Kemudian dalil yang kedua yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan suatu ketika datang orang Arab Badui, Arab pedesaan, Arab gurun, biasa bersikap keras mereka ini. Suatu ketika datanglah Arab gurun, Arab kampung begitu, menemui Rasulullah SAW dan dia berkata, "Tuqabbiluna as-sibyan?" Apakah kalian, wahai orang-orang kota, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Fama nuqabbiluhum. Kalau kami, orang-orang Badui, tidak pernah mencium anak-anak kami. Dia mengatakan demikian dengan tegas. Maka Rasulullah SAW bersabda,
awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, apakah aku berkuasa untuk menahan jika memang Allah ingin mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Perhatikan sabda beliau tersebut. Apakah aku bisa menahan dan menghalang-halangi Allah jika memang Allah ingin mencabut rasa rahmat, rasa kasih sayang dari dalam hatimu? Seakan-akan di situ beliau mengatakan bahwa kamu itu nggak punya kasih sayang. Nah, seakan-akan beliau mengatakan seperti itu kepada orang Badui yang tidak pernah mencium anaknya. Orang tua yang tidak pernah mencium anaknya, seakan-akan dia tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan hal itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Maka beliau di sini mencela. Kalau memang kamu tidak punya kasih sayang, tidak diberi sifat rahmat oleh Allah, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Demikian celaan dan sindiran dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalil selanjutnya masih terkait dengan kewajiban kita sebagai orang tua untuk berkasih sayang, berlemah lembut kepada anak-anak kita, yaitu hadis dari Ummu Fadl radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Ummu Fadl ini datang membawa Hasan bin Ali, membawa cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu telah disapih. Nah, jadi Ummu Fadl menggendong Hasan bin Ali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Hasan telah disapih. Fawadha'ahu ala sadrih. Maka Rasulullah SAW menggendong Hasan di dada beliau. Masya Allah. Fabala ala sadrih. Ternyata qaddarallah Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ngompol dan membasahi dadanya Rasulullah SAW, membasahi pakaian beliau hingga dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa asabal baulu izarahu. Bahkan air seninya Hasan sampai mengenai pakaian bawahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fazakhtu biyadayya ala katifayhi. Apa yang dilakukan oleh Ummu Fadl? Ummu Fadl mengatakan zakhtu, saya dorong. Saya dorong dua pundaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma agar menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Fadl ketika melihat Hasan bin Ali ngompol mengenai baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pengen menjauhkan agar Hasan bin Ali ini jauh-jauh dari beliau dan tidak ngompol lagi, tidak membuang air seninya di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, beliau bersabda, irfaqi bibni rahimakillah. Lemah lembutlah kamu, wahai Ummu Fadl, dengan anakku. Maksudnya dengan cucuku. Bersikap lemah lembutlah kamu kepada cucuku. Rahimakillah. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hadis itu beliau bersabda dan menjelaskan bahwa berlemah lembut dengan anak-anak itu adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Para jamaah muslimin muslimah dirahmati oleh Allah, yang terakhir masih terkait dengan kaidah ketujuh, yaitu kita berkewajiban untuk berlemah lembut dan menyayangi anak-anak kita. Di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bahwa bersikap lemah lembut dan menyayangi anak-anak itu adalah di antara sebab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, saya ulangi. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa ketika seorang tua itu berlemah lembut, mengasihi anak-anaknya, tidak berbuat kasar, tidak berbuat keras, bengis kepada anak-anaknya, itu adalah di antara sebab orang tua itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah sebuah kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika ada seorang ibu miskin yang menemui beliau. Ibu tersebut membawa dua anak perempuannya, menggendong dua anak perempuannya. Maka
Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir kurma kepada mereka. Lalu ibu tersebut memberikan masing-masing anaknya 1 butir kurma dan 1 butir lagi untuk dirinya. Maka 2 anak itu memakan kurma yang diberikan. Anak 1 dan kedua memakan kurma hingga habis. Dan ketika sang ibu ingin memakan bagiannya, tiba-tiba saja 2 anak itu meminta kurma itu kepada ibunya. Apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Fashaqqatit tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka ibu tersebut membelah 1 butir kurma itu menjadi 2 bagian dan memberikan kepada masing-masing anaknya. Fa'ajabani sya'nuha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku merasa takjub dengan hal tersebut hingga aku menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dan dengarkan apa sabda beliau ketika mendengar ceritanya Aisyah radhiyallahu anha tentang seorang ibu yang begitu menyayangi anak-anaknya hingga rela kelaparan demi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah qad aujaba laha bihal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, telah memastikan bahwa dia akan masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar. Dan Allah telah memastikan bahwa wanita tersebut terbebas dari neraka dengan sebab kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut maka kita bisa melihat bagaimana rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga, maka ini salah satu pintu surga, salah satu jalan menuju ke surga. Mari kita menjadi orang tua yang mengasihi, menyayangi anak-anak kita dengan kasih sayang yang benar, yang baik. Bukan kasih sayang yang justru membuat mereka itu menjadi anak yang tidak baik. Ada orang tua yang memahami bahwa kalau kita sayang kepada anak berarti semua keinginan anak kita turuti. Itu salah. Nah, kasih sayang tidak demikian. Kasih sayang itu kita menginginkan kebaikan untuk anak kita, mendidik anak kita, mengayomi anak kita, memberikan rasa nyaman kepada anak kita, berkata lembut kepada anak kita, bersikap lembut kepada anak kita. Tidak kemudian menuruti semua keinginan anak meskipun itu keinginan yang tidak baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertama untuk diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Di sini tentunya sifatnya adalah kita bersama-sama membaca risalah Syekh Abdul Razak ini. Bukan saya sedang menggurui para jamaah sekalian karena tentunya saya pribadi juga masih dalam tahap belajar dan terus belajar dalam mendidik anak. Namun karena melihat pembahasan ini adalah pembahasan yang penting, saya mencoba untuk membacakannya kepada para jamaah dan terutama tujuan utamanya adalah saya sendiri ingin beristifadah, mengambil faedah dari kitab ini dan berbagi faedah tersebut kepada para jamaah sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam keseharian kita, dalam mendidik anak-anak kita, dan atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.